Ya Habibi ya Muhammad. Ini masih dalam bagian nomor 432 Bismillahirrahmanirrahim. Masih masalah surat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Kamu sekalian biar Nabi harus mengikuti kepada orang kedua ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Atau di dalam hadis, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin min ba'di." Nah, keterangan yang baru menerangkan disiplin atas pentingnya salat tarawih dan berjamaahkannya. Adapun banyak tarawih itu tidak ada hadis yang sahih dan menentukan jumlahnya. Di antaranya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa sesungguhnya Nabi tidak menambah dari 11 rakaat pada malam bulan Ramadan dan di lain bulan Ramadan. Nah, ini riwayatnya adalah yang berkuasa. Hadis tersebut menerangkan bahwa Nabi sholat malam Syaitan tidak pernah melewati dari 11 rakaat. Tetapi yang 11 rakaat itu tidak tentu pada bulan puasa atau bulan Ramadan. Sedangkan sholat tarawih dilaksanakannya hanya pada bulan Ramadan. Maka hadis ini oleh para ulama dan oleh Imam Al-Bukhari ditujukan kepada sholat tahajud. Dan hadis ini menurut keterangan Imam Bukhari dan para ulama dan Imam Bukhari ini ditujukan hadis ini kepada sholat tahajud. Nabi diriwayatkan yang bersih dari syahdan. Dan kalau Nabi sholatnya segitu hanya berarti tidak ada peningkatan pada bulan Ramadan. Sedangkan di dalam hadis yang telah lewat, Nabi menghimbau agar meramaikan bulan Ramadan. Bahkan kesimpulannya, hadis yang baru tadi bisa ditujukan kepada sholat tarawih, tidak positif. Nah, tidak positif ada posisinya aja. Dan keduanya ada hadis yang diterima dari Sayyidina Abbas bahwa sesungguhnya Nabi melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Rawahu Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi. Nah, hadis ini pun tidak pun tentang hal positif juga. Nah, sebab hadis ini dari Imam Al-Baihaqi didhaifakan karena terselip rawi yang baik, riwayat yang lemah. Nah, dan yang berlaku di masa Sayyidina Umar itu pun istilah para ulama. Maka dikatakan dan dikatakan karena Imam Malik dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu dilaksanakan 23 rakaat. Dan ada 3 hadis yang meriwayatkan bahwa sesungguhnya sholat tarawih di zaman Sayyidina Umar 23 rakaat. Tetapi ada yang meriwayatkan bahwa sholat tarawih yang dilaksanakan pada zaman Sayyidina Umar adalah 8 rakaat serta panjang bacaannya pada setiap rakaat membaca berapa nih? 200 ayat. Nah, serakaat 200 ayat. 8 rakaat tapi serakaat 200 ayat. Nah, serta pada akhirnya sambil memakai tongkat karena menahan uyuh. Nah, apa nih yang pegangan kita? Hadis yang kedua ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Asqalani. Nah,
dan di dalam kitab Fathul Bari, syarah kitab Bukhari, kemungkinan dua-duanya benar, sebab ada keterangan yang meriwayatkan bahwa sholat tarawih pada mulanya dilaksanakan 8 rakaat dengan bacaan panjang, kira-kira berapa? Kira-kira berapa? 1.600 ayat. Nah, maka para sahabat, para sahabat kemudian dirubah, yaitu diperbanyak rakaatnya, diperpendek nama ayatnya. Maka keterangan yang panjang lebar di dalam pengambilan mujtahidin sampai ijma kesepakatan itu 20 rakaat. Silahkan lihat di dalam kitab Fathul Bari dengan kitab Al-Qasqalani di dalam bab tarawih. Kitabnya ada di toko kitab ada. Kalau yang bagian Bari. Jadi bagi kita di dalam masalah tarawih dikarenakan sudah ditentukan dengan ijma oleh kita dilaksanakan 20 rakaat, tetapi pahalanya tidak akan sama dengan 20 rakaat sebagaimana keterangan man ata pada tarawih maka musibah, barang siapa yang akan melaksanakan tarawih sebahagiannya itu pun akan mendapatkan pahala. Hanya ada pun mempersoalkan tarawih atau menentang tarawih 20 rakaat itu hukumnya haram. Bisa ditantang 20 rakaat. Berarti sudah nyawa 11 di situ. Kami 20, tahun akhirnya 23. Bisa ditantang. Hanya entah bagaimana di hadapan Allah orang mengharapkan tarawih 20 rakaat, entah bagaimana saat harinya menyebutkannya. Jadi menghubungkan mengubah masalah tarawih di akhir zamannya, entah apa. Ini artinya ini tak kontaminasi ketularan dari mana ini? Sebab Muhammad Ibn Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah tidak ada diceritakan membidahkan sholat tarawih 20 rakaat. Beda. Maka sekarang dimakan para ulama sedang dikuasai oleh Wahabi, tetap sholat tarawihnya 20 rakaat, yang persisnya atau 20 rakaat. Maka Imam Syafi'i berkata bahwa di zaman Imam Syafi'i sholat tarawih di Mekah itu 20 rakaat dan di luar Mekah 20 rakaat, sedangkan di Madinah berapa? 30-an rakaat di zaman Imam Syafi'i. Ada pun panjang lebarnya penjelasan dari dalam kitab Fathul Bari syarah hadis Bukhari juz 4 dalam bab qiyam Ramadan. Mendirikan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pengajian pembahasan sejarah kaum Wahabi. Sejarahnya di dalam kitab ini. Yakni setelah Wahab Ibnu Taimiyah tiada seberapa ada yang menjalankan, maka setelah 478 tahun aliran Ibnu Taimiyah ini diteruskan dan dikembangkan oleh kelompok jadi kumpulan kelompok Muhammad bin Abdul Wahab yang memberi nama terhadap golongannya golongan Muwahhidin atau golongan Muhammadiyah. Kisahnya ini begini. Ini soal tahu aja kita sejarahnya. Golongan Muwahhidin atau golongan Muhammadiyah. Apa dulunya dan Muhammadiyah yang lainnya? Lain bisa Pak. Tapi kadang-kadang supaya disebut lagi golongan Wahabi. Muwahhidin iya, Muhammadiyah iya. Tapi wahidin pulang apa? Arabnya kita.
itu tuh. Nah, jadi ada pun Abdul Wahab. Nah, Abdul Wahabnya nih, yakni ayahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada sama dengan Muhammadnya. Nah, tadi kan dinisbahkan Wahabi, menisbahkan Ka'bah, padahal sini boleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut di dalam kitab Al-Munjid bahwa Wahabiyah itu adalah firqah Islamiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1702 Masehi sampai tahun 1787, yaitu yang pengikutnya suka disebut Al-Muwahhidun, Muwahhidun, dan dinama di dalam tarikatnya Al-Muhammadiyah, tarikatnya. Nah, serta memegang terhadap mazhab Hambali disesuaikan kepada tafsiran Ibnu Taimiyah, dan oleh musuh-musuhnya suka disebut golongan Wahabi. Tetapi menurut sebahagian keterangan sejarah bahwa golongan Wahabiyah ini sudah tersiar sejak dari dahulu, yakni juga ada yang menyatakan golongan Wahabiyah. Tetapi di sini kalau di Indonesia dari mulai ada golongan Wahabi itu suatu sebutan yang baik, sehingga kalau orang disebut Wahabi suka marah, karena itu sebab hanya tahu terhadap sejarah jeleknya saja, dan adapun kakaknya sendiri Muhammad bin Abdul Wahab, makanya sendiri itu tiada sepaham serta bertentangan kakak sidiknya. Nah, sampai kakak sidik itu akan dibunuh, kemudian meluluskan diri ke Mekah dan mengarang kitab yang diberi nama Sawahiqul Ilahiyah fi Raddi alal Wahabiyah. Ini yang sangat kandung sulam. Nah, isinya menceritakan kesalahannya Muhammad bin Abdul Wahab, dan di dalam buku Kasus Subhan, yaitu karangan ulama Wahabi yang menjelaskan sejarah Muhammad bin Abdul Wahab, maka bisa diambil sejarahnya dari mulai kelahirannya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab asalnya dari kabilah Banu Tamim yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah, meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Maka sampai sekarang sudah 204 tahunan. Muhammad bin Abdul Wahab itu mulai belajarnya adalah dari ayahnya yang bernama Abdul Wahab, dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah menginjak dewasa, kemudian belajar di Mekah dan di Madinah, yaitu belajar ngaji di Syekh Muhammad Sulaiman Kurdi dari golongan Ahlus Sunnah. Dan menurut keterangan Ustaz Hasan Hazmi bahwa Muhammad bin Abdul Wahab di dalam belajarnya suka mutalaah karangan Ibnu Taimiyah. Nah, yang seharusnya sih ketujuh membacai buku-buku kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Nah, ini seharusnya memutalaah itu ketujuh dan yang dikarang oleh orang-orang yang tersesat. Dan jarak waktu antara Ibnu Taimiyah dengan Muhammad bin Abdul Wahab adalah 478 tahun, 500 tahun. Dan di dalam kitab Kasus Subhan diterangkan Muhammad bin Abdul Wahab itu dilahirkan di satu desa bernama Ainiyah pada tahun 1105 Hijriah. Kemudian belajar di ayahnya, yaitu
Maka setelah menginjak dewasa, kemudian berangkat ke Mekah naik haji. Kemudian ke Mekah lagi, nangkat bekalinya untuk mencari ilmu. Muhammad bin Abdul Wahab sewaktu di Mekah dan di Madinah melihat para ibadah dan orang-orang muslimin di hadapan makam Nabi, nanti ada sama dengan pendapatnya. Hasil utara dari kitab ini yang tadi, pada waktu itu negara Mekah dan Madinah sedang berada di dalam kekuasaan syarif ada syarif atau habib yang berada di Mekah dan di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmaniyah. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab ini oleh karena banyak mutalaah kitab-kitab Taimiyah, sehingga orang-orang yang beribadah di Mekah dan di Madinah banyak nanti bid'ahkan, apalagi melihat orang-orang yang berdoa di hadapan makam Nabi, menurutnya itu kemusyrikan. Nah, atau orang yang menyebut ya Rasulullah di hadapan makam Nabi, itu pun musyrik. Nah, si ini merasa kesal melihat peribadatan di Mekah dan di Madinah, kemudian mengadakan pengajian di desa itu. Nah, dan langsung mempertuakan bahwa sesungguhnya bepergian ziarah ke makam Nabi adalah maksiat. Oh, langsung ini cabutnya jelas. Nah, ini kita sejarah jelas. Nah, maka penduduk desa itu dia menerima kepada fatwanya, sehingga Muhammad bin Abdul Wahab itu diusir oleh kepala desa. Dapat Utsman bin Ahmad. Kemudian dikeluarkan sambil dia diberi ongkos. Bahkan Utsman itu memerintahkan agar Muhammad bin Abdul Wahab bunuh, tetapi masih selamat, belum dikehendaki mati. Kemudian Sidin berangkat ke Basrah, negeri Irak. Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian di sana mencoba mengadakan pengajian, lalu mengeluarkan lagi pendapatnya yang berbeda dengan orang lain. Kemudian di negeri Basrah pun Sidin diusir pulang. Nah, semula dia ingin melanjutkan perjalanannya ke Baghdad. Namun dan disana tepi dia ada mempunyai ongkos. Ada di ongkos kata bapak. Akhirnya datang ke kampung Musa. Ada kampung adanya Musa. Nanti dia jauh dari Basrah. Mula-mula dia berlindung kepada orang yang berkuasa di kampung Hasan. Kampung Hasan ini namanya Musa Hasan, yaitu Syekh Abdul Wahab bin Abdul Muttalib. Nah, maka tatkala Sidin mengadakan lagi pengajian dan pengajiannya berbeda alirannya dengan orang lain, akhirnya oleh penguasa sekampung, penguasa kampungnya, kampung Hasannya pun diusir juga Sidin. Berapa kali diusir Sidin? Kalau pagi Sidin. Nah, jadi akibat dari sesatnya dia selalu diusir dari setiap tempat yang didudukinya. Persis seperti Ibnu Taimiyah selalu diusir dan ditangkap kayak dipanggil. Tetapi setelah Muhammad bin Abdul Wahab datang ke satu negara yang bernama Duriyah. Duriyah namanya. Yang rajanya bernama Muhammad bin Saud. Maka di situ bertemu dua nama Muhammad, yaitu Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dua-duanya saling membutuhkan, yakni Muhammad bin Abdul Wahab membutuhkan hukuman, jangan diusir terus, dan Muhammad bin Saud membutuhkan ilmu dan mempertahankan kerajaannya. Jadi sama-sama punya tujuan deh. Sehingga Muhammad bin Abdul Wahab ini di dalam pengajiannya merasa merdeka serta dibantu oleh rajanya. Kemudian mengadakan pengajian-pengajian kepedesaan sehingga pengaruhnya dan kekuasaannya semakin tambah kuat. Terusnya udah sini nampaknya, terusnya berluas nih sehingga menduduki tanah Makkah dan Madinah di dalam waktu 10 tahun.
3 orang. Tiga orang apa nih Minangkabau orang Indonesia. Setelah 2 tahun berpuasa di Mekah nih, golongan Wahabi itu mengirim 3 orang Minangkabau orang Indonesia untuk mengajarkan ajaran Wahabi, yaitu K1 bernama Haji Miskin, kedua Haji apa tuh Piawam, ketiga Haji Suwamni. Sehingga pada waktu itu dia di Minangkabau tersiar ajaran Wahabi sampai sudah 2 tahun menguasai Mekah. Wahabi sewaktu berpuasa di Mekah menubuhkan terhadap beberapa kubah yang berada di kuburan Ma'la, dan di kuburan Baqi. Kubah yang ada di kuburan Ma'la, di kuburan Baqi, tetapi mereka tidak berani menubuhkan kubah Khatar, kubah makamnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada tahun itu terjadinya fitnah yang besar yang merusak etikat dan jiwa Muslim, sebab setelah orang Arab mempunyai keyakinan yang kuat bahwa orang yang berziarah itu dihukumi musyrik, maka mereka sangat berani terhadap sesama Muslim yang lainnya. Apalagi setelah dikemukakan hadis sabda Rasulullah SAW, "Man qatala musyrikan falahul jannah." Siapa yang membunuh orang musyrik maka dia diberi surga. Calon masuk surga. Sedangkan orang Badawi ini orang dusun, orang primitif, orang kampung, tadinya nih, orang Badawi yang tadinya asyadul kufran wa nifaqan wa izdaru an la ya'lamu hududan ma anzalallah, yaitu nang kurang dan tiada mengenal kemanusiaan orang Baduy. Akhirnya terjadi kasus pembunuhan, sehingga pada masa itu orang harus dikatakan terhadap kuburnya ibu bapaknya yang suka dia kuitannya dibadahkan, dan ulama harus dikatakan kubur. Kalau tiada, kalau dibunuh, yang ada dibunuh. Sejarah fitnahnya itu diterangkan di dalam kitab Fajrus Shadiq, sehingga hadis yang memberi isyarat bahwa akan datang fitnah dari kampung Ainiyah, yaitu dari Najd. Maka setelah terjadinya fitnah, kemudian Raja Mesir Muhammad bin Ali mengirim putranya yaitu Zaizal Ibrahim Pasayang memimpin pasukan tentaranya untuk mengusir kaum Wahabi dengan membawa 5.000 pasukan ke negeri Mekah. Seterusnya golongan Wahabi itu digempur serta diusir di kampung sampai ke Najd, sehingga rajanya yaitu Muhammad bin Suud Al-Kabiri yang ditangkap serta dibawa ke Mesir dan terus dibawa ke negeri Istanbul serta dihukum mati di Istanbul. Sebab Raja Mesir pada waktu itu ada kekuasaan kerajaan Turki. Maka kerajaan Suud terus hancur rusak, tetapi orang-orangnya banyak yang bersembunyi ke kampung-kampung di Najd, sehingga lama-kelamaan pada tahun 1924 Masehi dapat menduduki lagi tanah Mekah dan Madinah sampai sekarang tahun 1924 berarti satu tahun dari tahun 2024, tahun 1924, 100 tahun udah pulang mama saya tetap kisah dapat menduduki lagi tanah Mekah dan Madinah sampai sekarang. Adapun rajanya namanya menyerbu ke Mekah yaitu Abdul Aziz Ali Faisal, yaitu ayahnya Raja Faisal. Maka dengan adanya keterangan tadi dikatakan
akan dibunuh. Dan suka apabila kita menggunakan ayat-ayat yang ditujukan terhadap kafirin kemudian dikenakan kepada muslimin. Dan adapun peraturan yang dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Usuluddin yaitu harus mengikuti pakar Ibnu Taimiyah, dan di dalam fikih harus memakai mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i harus dibuang, jangan dipakai. Apa itu tak? Angka 4 melarang berdoa dengan tawasul. Panjang ini kisahnya ini. Cuma saat ini kita membaca sejarah tahu sejarah. 3 lawan kita aja lagi. Sudah tahu angka ini. Angka ini. Jadi di Indonesia sudah mulai bahari masuk ajaran begini. Sekarang mungkin para pulang kayaknya paham Syiah. Tapi di dalam Syiah itu ada taqiyah. Arti taqiyah itu biasa kita bakal plaza. Ibaratnya kayak amoy. Amoy itu punya hingga daun hijau warnanya kayak daun bang. Nilainya hingga bangun kayu kayak kulit kayu itu bang. Jadi ini bisa benar bakal plaza itu dia biasa kita bercampur ke orang NU kayak NU, bercampur ke Muhammadiyah kayak Muhammadiyah, bercampur ke Wahabi kayak Wahabi. Ini maraknya sudah mulai. Hati-hati. Pengkultusan dengan luar biasa. Karena ini taqiyahnya ini ada diajarkan di dalam ajaran itu. Sekarang kan mayoritas di Irak itu sudah dimasuki, dikuasai oleh Syiah. Kalau Iran itu sudah jadi ragukan lagi basisnya. Kalau Indonesia nanti ubuk-ubuknya udah bayangkan apa Pak? Jadi yang paling utama nanti ubuk-ubuknya itu NU sudah. Untuk satu Muharram ini memang ada dua dapat tadi malam dulu lah mendapat rencana itu sudah mau makan karena hari ini karena pengaruhnya satu Muharram. Sekalinya ada masuk WA di anak guru menyatakan pengurus NU Jakarta itu menetapkan satu Muharram itu bertepatan dengan Senin. Tadi malam jam 11 masuk pulang informasi pengurus NU malam menyatakan bahwa 1 Muharram itu terjadinya hari ini. Jadi namanya anak 4 saja. Itu aja. Memang pengurus NU Jakarta itu sudah terdahulu jam 9 masuknya. Jam 11 malam masuk pulang pengurus NU malam menyatakan daripada hasil hisab dan ru'yatul hilal. Karena kok bisa demikian di Jakarta ini mandung kisahnya bahwa lalu pada kelihatan hilal timbul. Tak salah ya kita. Nah, cuma harus betap parah mah kayak gitu. Kalau satu bulan guru sugi bayi ini tambah lagi guru minum kayak gitu. Artinya apa? Sugi bayi ini kan supaya dapat pahala melakukan kita minum main bismillah. Padahal puasanya artinya jangan ada riwayat dari misalnya kan siapa yang puasa di akhir bulan Dzulhijjah, artinya akhir tahun nih. Siapa puasa di akhir bulan Dzulhijjah, maka Allah akan mencatatnya setahun yang lewat itu sebagai hambanya yang berpuasa. Jujur jadi anak puasa hari ini karena ini juga. Kemudian biar Nabi siapa berpuasa di awal tahun di 1 Muharram, Allah catat dia di sisinya hambanya ini sebagai hamba yang berpuasa setahunan. Andai 2 hari hidup itu bulan Muharram mati
Tetap isi catatan apa puasa setahun. Nah, hari tadi kan ada sih puasa tapi puasa Ramadan tetap aja Pak. Jangan minum dulu kan. Sakit cuma tadi gitu semua. Biasanya dia bisa disebut dapat ini. Jadi dia guru harus sudah tahu mau makan, guru mau makan besok pulang supaya jangan luput. Dia guru ikan. Akhir tahun puasa, awal tahun puasa. Jadi hari awal puasa, gurunya ada puasa. Nah ini ada. Tapi guru kan memaksakan dia nak dia bilang mau nikah anak ratusan di sini nih, anak puasa tuh, kadang ada yang memaksa juga. Cuma dia bukan marate, kan waktu itu bila santri itu banyak puasa ada duit, ada banyak belanja, itu seperti yang kepala warung kali payu itu aja. Cuma sama belum takut memang tadi ya mana puasa usaha kuburan jadi puasa. Cuma aja dulu ribunya kita hari Senin aja. Hari Senin aja. Di situ nulis bismillah. Hari ini Bang boleh nulis bismillah. Boleh menang meyakini hari ini 1 Muharram. Tulisan bismillah, pakai bismillahnya. Ringkat ada beritanya. Syarat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Berbaris, bertitik, berbaris, Bismillahirrahmanirrahim. Baris ini berapa penting banyak nulis 300, 103. Berikut Ar-Rahman, Ar-Rahimnya ada. Tulis ini jauh lebih enak menulisnya. Sudah bagus. Ini udah dikatakan nih. Yang lebih enak menulis. Ini orang menulis ini pokoknya biar berjualan petani juga. Bisa berdagang, syarat nak berarti iya juga, syarat nak begini iya juga, satu rumah dinginan iya juga, supaya bina rumunan iya juga, kada kebakaran iya juga, kada kemalingan iya juga. Apalagi sampai di situ dengan bagusnya. Tertulang santet tenung tulang, tapi menulis orang kada tahu apa upakan. Kalau minggu saja berubah, ipakan sedih coba dulu, ya kan? Salah itu bahkan kawannya murah 1 Muharram aja, dua Muharram apalagi Muharram aja kamu. 1 Muharram aja murah ini. Lawan ini apa lagi? Belum pada hilang tapi berada ini. Di mana guru manusia lawan minyak harum. Buat lemari diberangkaskan.
1 Muharram ini lah, 2 Muharram apa lagi manusia. Nama yakini hari ini 1 Muharram, silakan tulis tanggal meyakini esok hari. Nah itu tak. Namun ada guru akan di dunia sebenarnya tulis 1 Muharram, tulis Bismillah, bayang Tuhan, tentang Tuhan, akan wudhu untuk menghadap kiblat. Nah tulis ini di atas, untuk menulis silakan guru dari apakah itu salahnya. Memang paling baik puasa, tapi bukan berarti nggak ada puasa. Jadi kadang ada boleh nulis, boleh ya. Boleh. Insya Allah berbakat pada tak. Nah iya tadi. Siapa yang tak kepingin, kepingin juga salah. 3 juta sehari kita tahu. Sampai menulis sedang mengatakan yang telah kita ini hari. Jalan saya memang dari 500.000 ke mereka. Tulis niat tak. Nah, wujudan ini guru tadi guru sana. Misalnya tulis nama tulis setahun setahun. Kalau kamu upah cuma terakhir nih, mau bahkan non visual, ada itu. Dan demi itu terakhir nih, tapi dikatakan apalagi urusannya nama tulis tidak seakan nama tulis Nur Muhammad. Kalau pandangan kami ini hafal Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting hafal Allah, atau Nur Muhammad, menulis Nur Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ujar kita satu terbit nampak dalam menulis. Perlihatan berita. Akhirnya punya kerjaan kita ini, diyakini dengan aku diyakini saya pikir. Aku berita tak kumpul di Bismillah, kalau bisa hidup harus hidup itulah tepatnya penjelasan kena ayunan ada disesuaikan dengan guru tulisan kerabat harus diubah. Kenapa ayunan di sini itu adalah sini Rahman tulis ayunan sampai kemarin itu nyetul untuk itu. Tulisnya makin banyak pahalanya. Baik itu dipakai buat plastik kan. Cuma geget ada orang dengan memakan itu sih. Ambil dipandang geget atau geget. Kita tuh biasanya apa ditulis kikis, ya. Kaf kecil, bayan, kaf pulang dengan jik kikis. Ditulisnya. Namun kalau diisi menulisnya di mana geget. Isi manusia. Pada dia menulis itu cuma kalau tulisan selamat dasar yang mau dimakan geget. Misalnya tulis selamat dengan kita tulis itu selamat Muhammad untuk para kita. Itu untuk nanti dimakan. Kemudian ada tulisan selamat nanti. Bismillah ada di makamnya. Nanti tetap dengan kita pada mendapat keberkahan di akhir tahun ataupun di awal tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita
husna husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, kami dosa ibu bapak kami. Ya